Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Inter begitu sibuk dalam bursa transfer kali ini. Luar biasa, setiap hari markas Inter didatangin para agen pemain. Seperti apa kelanjutannya? Silakan sahabat Bob, subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini luar biasa, Inter sangat sibuk dalam bursa transfer kali ini. Kita udah memastikan Thuram dan kemarin resmi Fratesi sign kontrak 5 tahun dan ini dia foto dia begitu senyum yang sumringah dan juga ada foto dia bersama Steven Zhang, Presiden Inter yang luar biasa mensupport Inter selama 7 tahun sahabat Bob. Ini luar biasa. Kalau Fratesi masuk dan kebayang bagaimana kekuatan Inter sahabat Bob. Kita mungkin udah pernah bahas di video-video gua sebelumnya, tapi Fratesi adalah sesuatu yang extraordinary buat Inter. Walaupun Brozovic telah keluar, walaupun berbeda karakter bermainnya, ini sangat menguntungkan Inter. Pemain muda dan bisa berduet langsung dengan Barella dan Hakan. Wow, kebayang. Gila men. Wow. Terus bagaimana sih komentar Fratesi waktu sudah sampai di Inter dan sekarang sudah menjadi resmi menjadi pemain Inter. Fratesi, bagaimana perasaan sampai di Inter? Mengapa memilih Inter? Fratesi menoleh ke lemari trofi. Nih, lihat foto-fotonya si Fratesi dengan piala, dengan Steven Zhang. Wow, luar biasa. Hanya itu yang perlu Anda lihat, mengetahui seberapa besar klub ini, kata Fratesi. Semua dimulai dari 1,5 tahun yang lalu, waktu itu dia bermain di San Siro. Waktu itu Sassuolo ya. Dan dia di situ sudah benar-benar terkesan dengan Inter dan mimpi dia menjadi kenyataan sekarang ada di Inter. Bagi saya adalah faktor penting. Jadi saya tidak perlu ragu sejenak ketika kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Memang Fratesi ini luar biasa sahabat Bob, dan 2 tahun di Sassuolo dia sudah menunjukkan grafik yang konsisten. Walaupun dia dari Lazio, Roma, asalnya kan dari sana, akademi sana. Dan sekarang dia resmi menjadi pemain Inter. Dan kita tahu pemain-pemain yang berasal dari kota Roma selalu sukses di Inter, sahabat Bob. Semoga si Fratesi benar-benar bisa menjadi pemain yang sangat berperan penting buat Inter musim depan dan musim selanjutnya. Saya tidak sabar untuk mencetak gol dan kemudian mencetak gol di bawah Kurvanov. Dia tidak sabar loh untuk mencetak gol. Dia tahu Kurvanov seperti apa mendukung Inter dan kita akan menunggu seperti apa Fratesi. Ini akan menjadi suatu kehormatan dengan kesenangan bagi saya tentang bermain sebagai bagian dari skuad Inter ini. Selamat Fratesi untuk 5 tahun ke depan. Semoga benar-benar gacor. Dan semakin kita lihat bagaimana tim Inter sekarang semakin Italiano, sahabat Bob ya. Fratesi, Barella, Bastoni, Di Marco, Acerbi, Darmian, siapa lagi pemain-pemain Italia akan masuk? Nah, kita tunggu sahabat Bob. Apalagi kejutan-kejutan dari trio Opa, Ausilio, dan Bacin. Sumringah, gua juga sumringah. Pasti sahabat Bob silakan komen bagaimana perasaannya akhirnya Fratesi resmi ke Inter. Nah, kita sekarang berbicara setelah Fratesi beres, Inter lagi mengerjakan. Kemarin para agen datang ke Inter. Agennya siapa sahabat Bob? Ini yang kemarin di video gua sebelumnya bahwa Inter sekarang lagi mencari pelapis Dumfries. Kemungkinan kan Dumfries tidak akan jadi dijual. Nah, Inter serius untuk mendapatkan Emil Holm. Walaupun Juventus tertarik, Atalanta tertarik, tapi Inter pengen meminjam dulu baru membeli musim depan. Kita lihat apa Inter bisa mendapatkan Emil Holm. Menurut gua ini bagus banget. Semoga. Terus juga membicarakan kemarin, nih agennya hampir sama, bicara tentang Fabian yang akan perpanjang kontrak sampai 2028 dan dia akan dipinjamkan ke Lecce. Walaupun banyak nih
yang menginginkan Fabian, tetapi akhirnya kemungkinan Lecce yang akan mendapatkan Fabian, sahabat Bob. Terus sahabat Bob, kita belum bicara tentang Lukaku, kita bicara tentang Korea. Korea ini memang manajemen sudah hilang kesabaran, begitu juga Inzaghi, dan Inter kemarin juga membicarakan tentang Gronto. Gronto adalah mantan pemain Primavera Inter yang sekarang main di Leeds dan ini degradasi. Syarat utamanya Gronto bisa masuk ke Inter adalah menjual Korea. Nah, Korea ini kan juga banyak diminati ya. Diminati West Ham, Everton, dan bahkan Fenerbahce. Apakah dia akan pindah atau tidak? Kita berharap dia segera pindah. Kenapa? Karena Gronto ini akan bagus, sahabat Bob. Kebayang Italiano lagi nih skuad Inter, akan luar biasa. Ada Marcus Thuram, Lautaro, Gronto, dan bahkan kalau memang kalau kita bicara Lukaku hanya tinggal menunggu. Kalau memang akhirnya Onana terjual, Inter juga akan bergerak cepat untuk memastikan si Lukaku tetap balik ke Inter. Gronto gue suka, ini pemain muda bagus dan kita berharap semoga pemain-pemain yang diincar Inter bisa merapat ke Inter. Nah, ini tadi ada yang komen ya jam 7 pagi, ini gue lagi bikin video ini sekitar jam 10, berarti 3 jam yang lalu. Dan dia komen sekitar 3 jam atau jam 3 pagi gitu. Wah, ini nggak update nih si Onana. Sampai hari ini pun gue lihat di berita, belum ada peresmian untuk yang namanya Onana. Tapi MU sudah menawarkan 50 juta. Kemarin 45 juta, sekarang 50 juta. Karena memang Ten Hag sudah menelpon langsung si Onana, meyakinkan dia. Dan kehebatan Onana, jangan salah sahabat Bob, itu salah satu didikan dari Ten Hag. Bagaimana dia bermain dari kaki, bagaimana kaki ke kaki, build up serangan dari bawah, itu juga ada perannya Ten Hag. Dan 1 tahun di Inter, Inzaghi memoles itu dan dia makin hebat, sahabat Bob. Dan kita memang nggak ada sih yang pengen Onana dijual. Oh, kenapa cuma 60 juta, murah, sahabat Bob. Inter belinya tak pakai duit, free. Sekarang dijual 60 juta atau 55 juta, itu dulu untung besar. Dan kita akan mencari siapa pengganti yang cocok untuk Onana. Bahkan di status sosial media dia itu juga ada antara gambar sepatu dengan gambar sendal ya. Jadi ya mungkin ini akan akhir dari cerita dia di Inter. Dan kita tetap berterima kasih, dia juga sangat respect terhadap Inter. Kita tunggu sahabat Bob, semoga kalau memang benar-benar dia keluar, ya kita tetap grazie buat si Onana. Kita tunggu sahabat Bob seperti apa kelanjutannya. Nah, Inter sudah bersiap bagaimana kalau Onana keluar. Kemarin juga agent Trubin ada di markas Inter dan kemungkinan harganya sekitar 10 juta. Trubin ini para sahabat Bob nanya gimana? Bagus, refleksnya bagus, tapi dia memang harus belajar bagaimana build up dari bawah. Itu pasti kita serahkan ke pelatih kiper kita yang baru masuk dari PSG, sahabat Bob. Dan ini juga Inzaghi pastinya. Nah, salah satu yang diincar itu adalah Trubin, kemungkinan terus juga ada Sommers yang dari Bayern Munchen. Tapi gue baca barusan no negotiation, belum ada negosiasi dengan Sommers. Ini juga harganya kurang lebih sekitar 5-6 juta, pemain berusia 34 tahun. Dan kemungkinan Handanovic tidak akan diperpanjang. Memang sekarang Handanovic udah habis kontraknya, tapi kemungkinan kemarin kan akan diperpanjang. Tapi kalau Sommer masuk, kemungkinan tidak. Nah, siapa kiper ketiga? Kiper ketiga adalah Rafael Di Gennaro. Ini juga mantan pemain Primavera Inter. Ya, Inter butuh nih pemain mantan Primavera. Kenapa? Karena si Kardus kan udah habis kontrak, nggak diperpanjang. Bukan Kardus, Kordas, sahabat Bob. Jadi kita lihat siapa nih. Kalau akhirnya masuk tiga-tiganya, artinya kiper Inter semuanya baru. Dan ini wajah-wajah baru. Kita tunggu sahabat Bob, semoga yang terbaik buat Inter kita. Nah, kemarin Demiral Atalanta maunya langsung permanen, langsung dibeli, tapi Inter kan nggak bisa. Sistemnya pinjam dulu, punya opsi jual. Nah, tetap Inter mengalihkan perhatian ke Chalobah. Chalobah ini juga masih dalam pantauan Inter. Apa bisa Inter meminjam Chalobah? Tergantung pelatih Chelsea akan memakai dia atau tidak. Kalau enggak, ya Inter akan meminjam dan juga sekalian pertemuan untuk Lukaku. Kita tunggu sahabat Bob seperti apa jadinya nanti pemain-pemain yang diincar Inter. Nah, ini sedikit dari pelatih Lazio, Sarri. Saya melihat lini tengah Inter termasuk yang terkuat di Inter, bukan hanya di Italia. Dia bilang begitu gitu.
Dan saya juga melihat Inter mengungguli yang lain tahun lalu, tapi ya Napoli juara. Terus dia bilang begini, saya tidak tahu dia pemain hebat. Nih dia bicara Pratesi. Dia mengambil langkah besar ke depan musim ini, mirip dengan Barella dalam hal karakteristik, namun ini tentu saja merupakan pukulan penting. Dan Anda kehilangan pemain penting seperti Brozo, tapi salah satu gelandang terkuat di Eropa saat ini, kata si Sari. Tapi ya dengan adanya si Pratesi, Inter akan lebih bertenaga dan jauh lebih menyerang, dan kemungkinan nih gol-golnya Inter juga akan jauh lebih banyak nanti, sahabat Bob. Nah, dampak dari pemain-pemain muda yang masuk adalah usia rata-rata skuad Inter Milan merosot setelah 3 keluar 3 masuk. Ya, kalau kita bicara, Brozovic akan berusia 31 tahun, sementara Pratesi berusia 23 tahun. Terus si Dzeko berusia 37 tahun, Thuram masuk usia 25 tahun. Terus kalau kita bicara D'Ambrosio akan berusia 35 tahun, masuk Jan Bisek yang masih berusia sangat muda, sahabat Bob. Jan Bisek ini baru 21 tahun. Jadi ini bagus untuk regenerasi Inter, sahabat Bob. Wow, luar biasa. Bagaimanapun ini menggembirakan buat kita semua, sahabat Bob. Terus D'Ambrosio kemungkinan akan pindah ke Lazio. Ini juga lagi ada pembicaraan dengan Lazio. Ya, itu pemain yang menurut gua sangat berperan di Inter, walau dia jarang bermain, sahabat Bob. Nah, rencana Opa dan Ausilio bahwa Simone Inzaghi skuad Inter yang mampu bersaing untuk Serie A musim depan. Yang jelas Thuram udah masuk, terus kita Bisek masuk, si Pratesi masuk. Nah, ini Inter lagi mencari pengganti seperti kiper tadi ya. Jadi ini juga ada Keylor Navas. Nah, untuk di sayap kanan kita tetap ada si Emil Holm, juga Wilfred Singo. Nah, cuman Wilfred Singo juga diincar Milan, bahkan dia juga akan membeli secara permanen kayaknya. Tapi gue sih nggak begitu suka ya, jujur aja. Gue lebih senang si Hong. Tapi kita lihatlah seperti apa. Pemain-pemain tengah juga udah masuk. Tinggal tunggu satu lagi, apakah Pereira atau Samardzic, sahabat Bob. Kita tunggu gebrakan Inter yang benar-benar senyap. Terus juga kabar gembira yang kemarin kalau Bastoni udah perpanjang kontrak, dan berapa sih yang dia terima? Di awal kontrak barunya dia akan menerima sekitar 5 juta, dan itu tiap tahun akan naik, sahabat Bob, plus bonus. Nah, kalau si Hakan kemarin kan digaji 4,5 juta, sekarang menjadi 6 juta bersih, sahabat Bob. Jadi pemain-pemain penting ini digaji tinggi. Ini bagus. Kenapa? Karena kontribusinya, sahabat Bob. Jadi ini berita baik buat kita. Nah, kemarin mungkin tergelitik, ada yang bilang jangan baper. Bukan baper gitu loh. Ini Skriniar kan sudah resmi ke PSG. Tapi apa yang dia ucapkan itu adalah seolah-olah dia tidak berterima kasih ke Inter. Yang membuat nama dia bagus. Dia selama 6 musim di Inter. Dan itu dia menurut gua tidak berterima kasih. Bahkan dia bilang begini. Nah, ini dia bilang gini. Keputusan yang mudah dibuat ketika klub seperti Paris Saint-Germain mengontrak Anda. Keputusan dibuat dengan cepat. Ketika saya mengetahui bahwa saya memiliki kesempatan untuk datang ke sini, saya senang. Saya pikir semua orang di dunia melihat PSG. Hanya butuh 1 detik untuk membuat keputusan. 1 detik. Ya, coba aja. Kita tetap berterima kasih sama dia. Tapi ya kita lihat Brozovic bagaimana setelah dia meninggalkan Inter, dia membuat kata-kata di status dia, bagaimana dia berterima kasih, menang bersama. Ini luar biasa. Jadi Skriniar, ya kita juga jujur setelah dia berkhianat dengan Inter, gua juga udah nggak respect sama dia, dan dia juga kita tidak merasa kehilangan karena Darmian bisa menggantikan dia. Ya, semoga tetap kita berikan terima kasih buat Skriniar, dan semoga sukses dan jangan balik lagi ke Inter ya. Kita sahabat Bob, kita akan menunggu siapa lagi ini, Lukaku, terus back, terus sayap kanan, dan kita juga menunggu Gosens ini juga lagi diperebutkan, dan bahkan Bournemouth akan memberikan penawaran pertama. Kita tunggu sahabat Bob, karena Inter juga udah secara pribadi dengan Augusto juga udah ada perjanjian. Kemungkinan kalau Gosens keluar, Augusto yang akan masuk. Kita tunggu aja sahabat Bob, update terbaik dari Inter. Dan yang paling penting tetap kita mendukung sahabat Bob, kita support, dan Inter selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.